Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Febri Setiawan. Beberapa saat lalu saya melakukan perawatan atau maintenance pada komputer yang berada di rumah. Saya akan memposting kembali VGA Nvidia Quadro yang dulu pernah saya bikinkan video saat saya membelinya. Pada video kali ini saya akan sedikit bongkar pada heatsink dan kipasnya, untuk menjaga kebersihan dan memastikan panas dari VGA tua ini dapat dibuang dengan baik oleh cooling systemnya. VGA Nvidia Quadro yang ada di video saya adalah seri K4200. Mungkin beberapa dari kalian asing mendengarkan nama VGA Nvidia Quadro. Nvidia Quadro kartu grafis profesional yang diproduksi oleh Nvidia. VGA ini dirancang khusus untuk digunakan dalam lingkup komputasi profesional. Misalnya, desain grafis, pembuatan konten digital seperti mengedit video ini contohnya, desain CAD dan aplikasi kecerdasan buatan. Perbedaan VGA Nvidia Quadro dengan VGA pada umumnya yang pertama. Tujuan penggunaan dirancang khusus untuk kebutuhan komputasi profesional dan aplikasi komputasi intensif. Sedangkan VGA konsumen dirancang untuk pemakaian umum, termasuk gaming, pemutaran video, dan tugas-tugas komputasi sehari-hari. Perbedaan dari segi performa dan keandalan. Quadro menawarkan performa yang lebih tinggi dan keandalan yang lebih baik dalam aplikasi profesional yang memerlukan perhitungan grafis yang kompleks. VGA konsumen seringkali memiliki performa yang lebih baik dari Nvidia Quadro pada aplikasi umum dan kebutuhan konsumen, termasuk gaming. Perbedaan yang selanjutnya adalah dari segi harga. Umumnya VGA Quadro memiliki harga yang lebih mahal di level yang sama. Pada intinya jika kalian mencari VGA untuk main game jangan beli Nvidia Quadro, karena harganya lebih mahal dan performanya kurang bagus. Untuk spesifikasi VGA yang ada di video kali ini. Arsitektur Kepler. Fabrikasi 20 nanometer. Jumlah transistor 3,54 miliar. Bus interface PCIe 2x16. Kecepatan clock 771 MHz. Memori 4 GB GDDR5 256 bit. CUDA 3.0. Jumlah CUDA core 1344. ROPS 32. Konsumsi daya maksimum 108 Watt. Interface ada 2 DisplayPort dan 1 DVI Dual Link. Pin power 1x6 pin. Untuk lebih lengkapnya bisa pause videonya atau tonton video di atas untuk pengetesan benchmarknya. Pada intinya adalah speed memori cukup tinggi, speed core lambat namun memiliki core yang sangat banyak, sehingga cocok untuk keperluan profesional seperti memproses 3D, render, editing foto video, desain grafis dan lain sebagainya, namun tidak cocok untuk game. Saya tidak akan membahasnya terlalu dalam karena saya akan fokus ke perawatan fisik dari VGA Nvidia Quadro K4200. Pertama saya tunjukkan terlebih dahulu kondisi fisik dari VGA Nvidia Quadro setelah pemakaian kira-kira 1,5 tahun. Seluruh bagian terdapat debu-debu tipis dan ada debu yang cukup tebal di bagian kipas. Semua komponen masih bagus, kapasitor-kapasitor belum ada yang bocor, besi-besi masih belum berkarat. Sekilas masih terlihat bagus, VGA ini juga masih berfungsi sampai saat ini. Langsung saja saya coba bongkar untuk membersihkan bagian dalamnya. Jujur saya belum pernah membongkar VGA ini, jadi akan saya lepaskan saja semua skrupnya dulu. Ternyata cukup dengan melepaskan skrup kecil di bagian atas ini, kalian bisa membuka penutupnya seperti ini. Jangan lupa untuk membersihkan semua komponennya. Aliran udara pada VGA ini jelas ya, kipas mengambil udara dari lubang ini dan mendorongnya ke depan melewati heatsink. Seperti ini kurang lebih.
Karena skrup belakang heatsink sudah saya lepas di awal, maka ini heatsink bisa dengan mudah saya lepas. Dan seperti ini tampilannya. Selanjutnya saya akan melepaskan kipasnya. Pertama lepaskan pengunci kabel yang ini tadi dan setelah itu lepaskan skrup di bagian bawah kipasnya. Setelah terlepas tinggal bersihkan dengan lap, kuas ataupun ditiup-tiup. Bersihkan juga pasta thermal yang sudah kering di bagian chipsetnya, karena nanti akan saya ganti. Untuk penampakan chipset Quadro K4200 seperti ini kira-kira. Ini termasuk ukuran chipset yang besar. Jangan lupa bersihkan juga heatsink dari pasta thermal kering dan juga debu yang menghambat ventilasi pembuang panas. Biasanya di rongga-rongga heatsink ini tersumbat oleh debu dan kotoran, sehingga menghalangi sirkulasi udara. Hal seperti ini menjadikan panas yang dihasilkan oleh VGA tidak bisa dikeluarkan dengan baik dan menjadikan VGA panas berlebih atau overheat. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit pelumas di bagian kipasnya. Karena gemuk atau paslin saya yang putih habis, saya menggunakan minyak pelumas ini, pelumas andalan tukang jahit. Pastikan pelumas tepat sasaran. Putar-putar sedikit agar pelumas merata di bagian-bagian yang bergerak atau ada gesekan. Selanjutnya pasangkan kipas VGA pada tempatnya lagi, dan kunci menggunakan 3 skrup yang ada di sebaliknya. Karena tadi saya tidak tahu, sehingga semua bagian saya lepaskan, maka saya perlu memasang kembali pengunci pin power dan pengunci kabel kipas VGA.
Saya juga menyemprotkan cairan anti karat ke pin power dan port output displaynya. Tambahkan pasta thermal ke chipset VGA. Tambahkan secukupnya, jika terlalu banyak nanti saat heatsink dipasang dan disekrup pasta thermal akan meluber sampai ke samping-samping chipset. Namun jika terlalu sedikit juga kurang bagus karena panas chipset tidak dihantarkan ke heatsink dengan baik. Sebelum memasangkan heatsink, saya akan memasangkan dulu sekrup pengunci plat besi yang berwarna hitam ini. Tadi semua sekrup saya lepas karena tidak tahu mana yang perlu dilepaskan. Ini adalah cara yang paling aman ketika saya baru pertama kali membongkar perangkat. Meskipun lumayan ribet karena saya melepaskan sekrup yang seharusnya tidak perlu dilepas. Selanjutnya tinggal posisikan heatsink dan kunci menggunakan sekrup yang ada di sebaliknya. Setelah semuanya beres tinggal pasang kembali plat cover yang ada tulisan Nvidia Quadro dan kunci menggunakan sekrup-sekrup yang kecil. Bersihkan sedikit bagian luar VGA dan perawatan ringan VGA Nvidia Quadro K4200 sudah selesai. Pasangkan kembali VGA ke komputer desktop. Komputer yang saya gunakan belum ganti. Masih menggunakan prosesor Core i3 generasi 4 atau Haswell. Menggunakan RAM total 16GB. 2x8GB. Dan ini adalah power supply yang saya posting di video ini. Selanjutnya pasangkan 6 pin power VGA dan pasangkan pengunci VGA card dengan casing komputer desktop.
Tutup casing dan komputer siap untuk digunakan lagi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi.